Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Halimatus Solehah, mahasiswa dari program studi PGMI dari kampus Taifa Pamekasan. Saat ini saya sedang menempuh studi di semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan MI di bawah bimbingan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Abdullah Khalik MPD. Video kali ini saya akan membahas tentang konsep profesi keguruan. Materi yang akan dibahas dalam video kali ini adalah pengertian profesi keguruan, ciri-ciri profesi keguruan, peran dan tanggung jawab guru, kompetensi guru profesional, kode etik guru, serta tantangan profesi keguruan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian profesi keguruan. Profesi keguruan adalah bidang pekerjaan khusus yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keahlian dan kompetensi tertentu dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ciri-ciri profesi keguruan. Ciri yang pertama yaitu memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Yang keempat, memiliki organisasi profesi. Yang kelima, memiliki jenjang karir. Dan ciri yang terakhir yaitu mendapatkan penghasilan yang layak. Peran dan tanggung jawab guru. Yang pertama, pendidik. Pendidik memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang kedua, peran dan tanggung jawab pengajar. Pengajar memiliki peran, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Yang ketiga, pembimbing. Peran pembimbing yaitu membimbing peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. Yang keempat, teladan. Peran dan tanggung jawab teladan yaitu menjadi contoh sikap, perilaku, dan nilai-nilai kebaikan. Yang kelima, evaluator. Peran dan tanggung jawab evaluator yaitu menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Pembahasan yang keempat yaitu kompetensi guru profesional. Guru profesional harus memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru profesional harus memiliki kemampuan dalam bersikap dan berperilaku sebagai teladan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Sebagai guru profesional, harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan kerja, dan masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional. Guru profesional harus memiliki penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Lanjut pada pembahasan yang kelima yaitu kode etik guru. Guru sebagai profesi memiliki kode etik yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Kode etik yang pertama yaitu berbakti membimbing peserta didik untuk membantu manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjaga nama baik profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan. Yang kelima, menjunjung tinggi hukum, pemerintah, dan nilai-nilai agama serta kode etik guru. Lanjut pada pembahasan yang keenam yaitu tentang tantangan profesi keguruan. Tantangan yang pertama yaitu perkembangan teknologi dan era digital. Poin pertama,
kita hidup di era digital. Dulu, guru cukup pakai papan tulis dan buku paket. Sekarang tidak cukup lagi. Guru wajib menguasai perangkat digital seperti laptop, proyektor, bahkan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Canva, atau Quizzes. Mengapa ini penting? Karena metode pembelajaran konvensional yang hanya ceramah satu arah sudah mulai ditinggalkan siswa. Mereka terbiasa dengan YouTube, TikTok, game edukasi yang cepat dan visual. Kalau guru tidak ikut beradaptasi, kelas akan terasa membosankan. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan atau AI makin marak. Contohnya ChatGPT bisa membantu membuat soal, merangkum materi, bahkan memberi ide kegiatan kelas. Tapi tantangannya, guru harus belajar memilah mana hasil AI yang akurat dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi bukan digantikan AI, tapi guru cerdas menggunakan AI. Tantangan profesi keguruan yang kedua yaitu perubahan karakter dan kebutuhan peserta didik. Poin kedua, siswa sekarang beda dengan siswa 10 tahun lalu. Generasi baru, terutama Gen Z dan Gen Alpha, tumbuh bareng internet. Karakteristiknya lebih cepat bosan, suka hal yang interaktif, dan terbiasa dapat informasi instan. Akibatnya fokus perhatian siswa cenderung lebih pendek. Kalau guru ceramah 30 menit tanpa jeda, kemungkinan besar mereka sudah melayang ke hal yang lain. Maka guru perlu membagi materi jadi bagian kecil, diselingi diskusi, kuis, atau video 2-3 menit. Kebutuhan belajar juga jadi lebih personal. Ada siswa yang cepat paham matematika tapi lemah di bahasa. Ada yang sebaliknya. Sistem satu ukuran untuk semua sudah tidak efektif. Tantangannya, bagaimana guru bisa mempersonalisasi pembelajaran di kelas yang isinya 30-40 siswa? Ini butuh kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Tantangan profesi keguruan yang ketiga yaitu tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Sekarang, guru dituntut bukan hanya pintar mengajar, tapi juga punya sertifikasi profesional dan keahlian khusus. Contohnya, sertifikasi guru penggerak, sertifikasi kompetensi IT, atau pelatihan literasi numerasi. Guru juga harus menguasai literasi baru, bukan cuma literasi baca tulis, tapi juga literasi digital, literasi data, dan literasi finansial. Karena siswa akan tanya, "Pak, data ini dari mana? Apakah hoaks?" Guru harus bisa menjawab dan membimbing. Selain itu, kemampuan adaptasi kurikulum sangat diperlukan. Kurikulum sering berubah dari KTSP ke K13. Sekarang kurikulum merdeka. Guru tidak bisa pakai modul lama terus. Harus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa. Ini butuh waktu dan energi ekstra. Tantangan profesi keguruan yang keempat yaitu kesejahteraan guru yang masih perlu ditingkatkan. Fakta di lapangan, pendapatan guru honorer masih rendah. Banyak yang gajinya di bawah UMR. Bahkan ada yang hanya 300-500 ribu per bulan. Padahal beban kerja mereka sama dengan guru PNS. Jaminan sosial juga belum merata sepenuhnya. Tidak semua guru honorer dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Akibatnya, beban finansial memengaruhi fokus mengajar. Bayangkan kalau guru pulang mengajar masih harus jadi ojek online atau jualan online untuk cukupi kebutuhan keluarga, energi dan pikirannya pasti terbagi. Kalau kita ingin pendidikan maju, kesejahteraan guru harus jadi prioritas. Guru yang tenang secara finansial akan lebih fokus mendidik. Tantangan
profesi keguruan yang kelima yaitu beban administrasi yang cukup banyak. Ini keluhan paling sering saya dengar dari guru. Laporan fisik seperti RPP, jurnal harian, daftar nilai masih harus dibuat manual dan dicetak, padahal itu menyita waktu mengajar. Belum lagi penilaian kurikulum yang rumit dan berlapis. Di kurikulum Merdeka ada penilaian formatif, sumatif, projek, asesmen diagnostik, semua harus didokumentasikan. Yang bikin pusing, aplikasi pelaporan digital terlalu banyak. Ada PMM, e-rapor, Dapodik, SIM PKB, masing-masing punya format beda. Guru jadi lebih banyak jadi operator data daripada pendidik. Idealnya, administrasi membantu, bukan menghambat. Tapi saat ini banyak guru merasa terbalik. Tantangan yang keenam yaitu harapan masyarakat yang semakin kompleks. Poin terakhir, tekanan dari luar. Orang tua sekarang menuntut hasil instan. Anak saya kok nilainya belum 90, padahal proses belajar itu bertahap. Guru sering jadi sasaran keluhan. Di sisi lain, guru dibebani tanggung jawab moral yang besar. Guru dianggap harus mendidik karakter, akhlak, mental, bukan hanya nilai akademik. Kalau ada siswa tawuran, seringnya yang disalahkan sekolah dan guru. Ditambah lagi, kritik publik di media sosial meningkat. Sedikit saja ada masalah di sekolah, langsung viral. Guru jadi harus ekstra hati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Tekanan psikologis ini nyata dan kadang tidak disadari. Jadi, 6 tantangan tadi saling berkaitan. Teknologi berubah, siswa berubah, tapi kalau guru tidak didukung kesejahteraan, waktu, dan pelatihan yang memadai, maka kualitas pendidikan sulit naik. Solusinya bukan menyalahkan guru, tapi membangun ekosistem. Pemerintah mempermudah administrasi, sekolah memberi ruang pelatihan, orang tua bekerja sama, dan guru terus belajar. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, profesi keguruan adalah profesi mulia yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional dituntut untuk memiliki kompetensi, menjunjung kode etik, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di era modern. Dengan dedikasi, integritas, dan semangat belajar yang terus-menerus, guru dapat menjadi agen perubahan dan inspirasi bagi generasi penerus bangsa.